dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menko, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Untuk itu dipersilakan kepada Bapak. Tentunya proses yang ditempuh dan diputuskan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait yang hadir dalam konferensi pers, ini tentunya memerlukan kajian dan pertimbangan yang matang, dan tentunya berbagai sumber-sumber maupun aktivitas dan keberadaan FPI itu sendiri yang mungkin sudah ternilai memang pantas dan layak untuk dilarang berbagai aktivitas dan kegiatannya ya, serta penggunaan simbol dan atributnya. Pemerintah tentu sudah mengambil sikap tegas tentang ormas ini secara keseluruhan, baik di pusat maupun hingga pengurus di daerah. Dan ini tentunya kita harapkan masyarakat tetap tenang dan menyikapinya secara bijak atas keputusan pemerintah dalam melarang penggunaan atribut maupun keberadaan kegiatan FPI itu. Kita simak apa yang akan disampaikan nanti oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM yang akan menyampaikan secara rilis resmi dari konferensi pers ini, yang tentunya diawali oleh Bapak Menko Polkam, Bapak Mahfud MD ya. Tentunya rekan-rekan FPI pun juga mungkin sudah mengetahui apa yang disampaikan oleh pemerintah ini. Mari kita simak bagaimana apa ujaran dari ucapan dari pemerintah secara tertulis yang kita lihat nantinya, dan juga adanya beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan keberadaan dan sepak terjang FPI yang dirangkum dari berbagai media ini. Ini tentunya memberikan masukan-masukan dan analisa kajian oleh pemerintah sehingga memutuskan bersama untuk melarang keberadaan FPI itu. Bidang sosial, kemanusiaan, terus bidang-bidang yang memang kita bisa kerjasama dengan elemen lain berupa sosialan, itu banyak sebenarnya. Jadi FPI simbol dan lambang negara menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua murid sekolah Al-Azhar yang menjadi lokasi pengumpulan massa. Sebelumnya unjuk rasa menentang FPI juga berlangsung di sejumlah daerah. Kondisi arus lalu lintas di sekitar Al-Azhar cukup padat akibat massa pendukung Rizik Syihab berkumpul di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Mereka mengawal pemeriksaan pemimpin FPI tersebut atas kasus dugaan penghinaan simbol dan lambang negara. Aksi ini memunculkan tanggapan dari orang tua murid yang bersekolah di Al-Azhar. Saya sebetulnya dilematis ya, kalau dilihat dari Aliansi Gerakan Pemuda-Pemudi dan Ormas Islam Balikpapan Minggu siang berorasi di Simpang 3 Plaza Balikpapan, Kalimantan Timur. Massa menilai Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF MUI dan FPI sebagai organisasi yang menggunakan agama Islam bertujuan memecah belah kesatuan dan kerukunan antar umat beragama. Massa menyatakan juga akan melaporkan Rizik Syihab ke Polda Kalimantan Timur terkait penghinaan Pancasila hingga penyebaran kebencian antar umat beragama. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Sejak FPI berdiri, banyak kegiatan amal yang dilakukan kelompok ini. Namun, ada sejumlah peristiwa kekerasan yang menurut banyak pihak mencoreng nama organisasi yang membawa nama agama tersebut. Salah satunya yaitu demo menolak pelantikan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 3 Oktober 2014. Aksi tersebut berlangsung ricuh dan menyebabkan sejumlah fasilitas umum rusak. Silakan ada Sahabat-sahabat semuanya, mari kita simak hingga tuntas video ini yang mengulas tentang konferensi pers pemerintah dalam menyikapi keberadaan Front Pembela Islam dan secara resmi ditetapkan dihentikan dan dilarang penggunaan
simbol maupun atribut resmi Front Pembela Islam FPI. Mari kita simak hingga tuntasnya video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian acara ditutup, tidak ada tanya jawab, silakan disiarkan. Ketiga, melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam. Kelima, meminta kepada masyarakat A. untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. B. Untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. Keenam, kementerian, lembaga yang menandatangani surat keputusan bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketujuh, keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Halaoli, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G. Plate, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Idam Aziz,
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar. Sekian dan terima kasih. FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019. 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing ya, kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah. Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada, terhitung hari ini. 4. Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menko-Minfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Untuk itu dipersilakan kepada Bapak Wamenkumham, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Umar Syarif Hiyari, Profesor Edi Umar Syarif Hiyari, untuk membacakan SKB ini selengkapnya.